Perkenalkan, saya Fatima Patrician dengan isi S24051. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul ke-6, yaitu to-do list. Tujuan pembelajaran dari uh, praktikum ini adalah memahami konsep arsitektur modular dan berlapis, dan juga menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab, mengimplementasikan dua lapisan utama dan dalam arsitektur aplikasi. Dan ini kelas diagram yang sesuai dalam bentuk kode praktikum 6, di mana ada to-do repository, to-do repository staging, to-do service staging, to-do view, dan to-do view staging. Jadi penjelasan di mana pertama ada kelas to-do. Penjelasan di mana kelas to-do itu adalah kelas ini merepresentasikan entitas utama aplikasi, yaitu misalnya tugas to-do item. Jadi atributnya itu ada ID dengan dalam bentuk integer yang mendefinisikan identitas unik untuk setiap to-do-nya. Lalu ada title dalam bentuk string untuk mengaplikasikan judul atau nama kegiatan. Dan finish itu sama dengan boolean. Lalu status apakah tugas sudah selesai. Lanjut ke totalnya itu integer. Total jumlah tugasnya opsional untuk trackingnya. Materinya itu ada get ID, get title, is finish, set finish. Dan itu di mana kita menggunakan metode akses getter dan setup. Untuk toString-nya menampilkan presentasi teks to-do-nya. Lalu yang kedua, itu ada interface di to-do repository. Jadi pendeskripsiannya itu ada menyediakan kontrak untuk operasi dasar. Jadi yang akan berkaitan dengan daftar to-do-nya. Jadi metodenya itu ada repo add to-do, itu menambahkan to-do-nya. Repo remove to-do dalam bentuk integer, itu menghapus to-do berdasarkan ID. Lalu repo get all to-do, itu mengambil semua to-do-nya. Untuk kelas selanjutnya itu ada interface to-do repository staging, di mana menangani logika tambahan. Jadi ada update, sort, search. Jadi agar repositorinya itu tetap sederhana. Metodenya itu ada repo update to do dalam bentuk integer. Jadi memperbarui data to-do-nya. Lalu repo sort to do dalam bentuk string atau boolean mengurutkan to do berdasarkan kriterianya. Jadi ada repo search to do dalam bentuk string mencari to do berdasarkan keyword. Selanjutnya yang keempat ada kelas to do repository. Nah, di sini itu untuk pengimplementasian dari to do repository. Jadi fungsinya untuk menangani operasi CRUD dasarnya. Atribut yang dipakai di kelas to do repository ini ada data dalam list to do untuk menampung daftar to do dalam memori. Jadi metodenya kita implementasikan konkret dari repo add to do, repo remove to do, dan repo get all to do. Yang selanjutnya ada kelas to-do repository staging. Nah, implementasi dari to-do repository staging ini itu fokus pada operasi tambahan seperti update, pencarian, dan pengurutan. Jadi atribut yang digunakan di sini ada data, yaitu list to-do. Sumber datanya itu sama, tapi mungkin difungsikan untuk manipulasi lanjutannya. Metodenya itu ada repo update to-do, sort to-do, repo search to-do. Selanjutnya itu ada yang keenam itu interface to-do service. Nah, di sini um, to-do service ini untuk menjadi penghubung antara repository dengan view untuk fungsi dasarnya. Ada metode yang digunakan itu service add to-do dalam to-do, service remove to-do, dan service show to-do. Selanjutnya, yang ketujuh itu interface to-do service staging. Jadi, layer service tambahan ini dia akan berfokus pada logika bisnis lanjutannya. Jadi misalnya contohnya ada update, sort, dan search. Metodenya yang digunakan itu service update to do dalam bentuk integer to do dan service search dalam bentuk string. Service search to do juga dalam bentuk string atau boolean. Yang kedelapan ada kelas to do service. Jadi kita pendeskripsiannya itu kita implementasikan dari to do service ya. Jadi tugasnya untuk mengelola alur CRUD antara view dan repository. Jadi atributnya itu ada repository, yaitu to do repository. Metode yang digunakan itu pengimplementasian service add to do, service remove to do, dan service show to do. Yang kesembilan ada kelas to do service staging.
mana dia untuk mengimplementasikan dari itu service staging bertugas untuk menangani logika update, sort, dan search. Jadi atribut yang digunakan itu repository staging, uh, dia ada to do repository staging. Metodenya ada service update to do, service sort to do, dan service search to do. Untuk kelas to do view yang ke-10 itu ada antarmuka pengguna UI untuk fungsi dasar atau CRUD. Atributnya itu ada service, di mana itu do service. Metode yang digunakan itu show menu, add to do view, sama remove to do view. Selanjutnya ada yang ke-11, di mana kelas to do view staging. Kelas to do view staging ini digunakan pendeskripsian di mana untuk fitur tambahan seperti update, pencarian, dan pengurutan. Atribut yang digunakan itu do service staging. Jadi metodenya update to the view, sort to the view, dan search to the view. Untuk hubungan antar kelasnya, itu to do repository. Dia mengimplementasikan to do repository. Dan to do repository staging itu pengimplementasiannya di to do repository staging. Di mana itu semua pada bagian-bagian tertentu. Dan diagram yang telah ditentukan di awal itu menggambarkan sistem yang modular dan terpisah antar layer. Jadi di mana setiap bagiannya itu hanya fokus pada satu tanggung jawab masing-masing. Jadi repository itu fungsinya untuk manajemen data. Jadi di mana dia mengatur, mengurutkan sampai menghandle semua data-data. Dan service itu logika bisnisnya. Jadi mana di situ kita input di dalam logika-logika yang dimasukkan agar mendapatkan input yang lebih valid. Dan view itu interaksi antar pengguna. Jadi dari view ini kita bisa lihat bahwa apa yang akan dikerjakan, apa yang dibuat di dalam code program tersebut. Jadi pendekatan ini kita membuat aplikasi yang lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Jadi dibanding versi monolitik pada praktikum sebelumnya. Lanjut ke selanjutnya itu adalah kita akan masuk ke pembahasan code. Di sini saya akan mulai menjalankan penjelasan tentang code programnya. Nah, pertama itu ada do repository. Jadi kita langsung ada singkat untuk pengenalan fungsi-fungsinya. Itu kesimpulan yang diberikan itu adalah pada package repository import Java util. Nah, di sini itu kesimpulannya itu mengambil semua data jadi repo get all to do. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa mengelola data to do-nya itu lebih terstruktur dan mudah diimplementasikan pada kelas repository yang konkret. Nah, untuk itu di repository staging, di situ ada package repository, import Java util, release. Jadi di sini public interface-nya itu di repository staging itu ada boolean, repo up to do, void, array. Nah, untuk repository ini dia ada mengubah. Jadi ada repo update to do itu mengubah data to do berdasarkan ID-nya. Jadi termasuk ke judul dan status selesai. Untuk repo sort itu dia menggunakan ada bagian mengubah berdasarkan ID, jadi termasuk judul dan statusnya itu selesai atau belum. Untuk mengurutkan daftar to-do-nya itu berdasarkan urutan tertentu. Nah, jadi di sini dia bisa kita lihat void report sort to do. Jadi kalau misalnya repo search to do ini itu jadi untuk mencari kata kuncinya apa. Lanjut ke to do repository.java. Nah, sini ada package repository util, import Java util, release. Nah, untuk ini dia bisa kita lihat bahwa fungsi-fungsinya itu ada tadi pertama kita jelaskan get my to do list itu mengambil semua datanya. Nah, di sini dia mengambil data-datanya itu. Nah, untuk file finishnya itu kita cek lah apakah ada to-do-nya yang udah selesai. Lalu get size. Nah, di sini public integer get size, integer size-nya sama dengan 0 for to do data. Size-nya plus plus else. Nah, itu untuk menghitung jumlah to-do-nya itu yang tersimpan berapa. Nah, selanjutnya juga ada array list repo get all to-dos.
Nah, untuk itu di sini bisa mengambil semua to do dalam bentuk playlist. Nah, kita tambahkanlah to do baru ke dalam daftarnya. Eh, Selanjutnya kita bisa to do repository staging Java. Nah, untuk membuat kelasnya itu ada package repository. Sini barulah kita mulai masuk ke uh, to do repository stagingnya. Nah, itu update to do untuk memperbarui judul dan status berdasarkan ID, lalu ke ini mengurutkan to do berdasarkan kriterianya, lalu kita mencari to do judulnya, itu pakai repo search to do. Lalu sort best title, itu kita urutkanlah to do-nya berdasarkan judul dari A sampai Z, dari C sampai Z sampai A. Lalu sort best ID itu mengurutkan to do berdasarkan ID-nya, jadi dari kecil ke besar atau sebaliknya. Lalu konstruktornya itu kita pakai to do repository staging-nya, jadi kita hubungkanlah ke to do repository sebagai basis data utamanya. Lalu lanjut, eh, ini semua yang untuk kita lakukan ada service, to-do service dari Java. Nah, disinilah to-do service inilah kita untuk menampilkan daftar to-do-nya. Jadi lalu kita add ini di sini ada service add to-do. Lalu di sini kita tambahkan to-do baru berdasarkan judulnya. Lalu remove to-do disitulah menghapus to-do berdasarkan ID-nya. Jadi uh, disinilah kita untuk menampung semua penampilan to-do daftar to-do-nya. Lalu itu do service staging. Nah, ini dia package service, public interface. Nah, di sini dia untuk uh, baru di sini bahwa kita sebelumnya, nah di sini, ntar package service ini itu untuk membuat kita buat dulu filesnya, lalu set to do, kita baruin to do berdasarkan ID-nya, lalu kita cari to do berdasarkan teks, jadi itu kita cari, lalu kita sort sama, lalu to do service Java ini juga fungsinya untuk menampilkan seluruh daftar to do dari repository, lalu setelah kita mesan to do daftar dari ke repository-nya, lalu kita hapuslah to do berdasarkan ID, dan kalau misalnya pesannya itu gagal. Lalu lanjut ke konstruktornya itu menghubungkan service dengan repository umumnya utama. Lalu lanjut ke to do service staging Java. Nah, disinilah to do service staging Java ini kita lihat bahwa service dan itu memperbarui to do berdasarkan ID judul barunya dan statusnya bakal selesai. Lalu kita cari dan menampilkan to do yang cocok dengan kata kunci. Lalu kita hubungkanlah service-nya. Lanjut ke util. Lalu di sini kita lihat eh, untuk app Java. Lalu di sini ada app.java. Nah, app.java ini untuk pengumpulan eh, untuk melihat saat kita terminal output yang ingin kita eh, output yang akan kita keluarkan. Nah, sinilah kita masukkan semua yang kita import adalah semua berkas-berkas yang udah kita buat tadi untuk melihat eh, file utuhnya. Dan sini ada import repository to do repository ke sampai ke view to do view staging. Nah, masuklah ke public static-nya. Di sini kita memasukkan new to do repository-nya. Nah, saat kita compile, berikut data yang udah didapatkan. Nah, di sini dia kita compile. Kita masukkan data-datanya. Kita lihat bahwa kita masukkan dia di sini eh, expect output. Kita masukkan input, jadi dia akan mengeluarkan expect output sebagai berikut. Nah, ini input yang kita masukkan dari X, 2X, sampai 5X. Nah, mengeluarkan expect output menambah to do. Jadi dari expect output ini, dia program tersebut itu adalah aplikasi manajemen to-do list yang dia berbasis konsol atau disebut CRUD, dan tambahan RBB atau tambahan fungsinya
pencarian serta pengurutannya. Untuk fungsi-fungsinya itu tadi ya, sini ada menu. Dari menu inilah, dari yang pertama ada tambah, ubah, cari, urutkan, dan hapuskan keluar. Nah, dari sinilah kita fungsi-fungsinya itulah kita masukkanlah nanti input input fungsinya yang apa, dan akan mengeluarkan dia tampilan daftar to do, kita tambahkan to do, ubah to do, dan menampilkan semua to do yang tersimpan. Kalau belum ada, itu nanti muncul data to do-nya itu belum tersedia. Ini. Nah, data belum tersedia. Lalu lanjut masukkan, nanti kita tambah to do. Nah, untuk proses tambah to do ini mungkin kan pengguna itu menambah to do baru dengan memasukkan judul. Jadi kalau misalnya pengguna mengetik X, itu akan penambahannya itu bakal dibatalkan. Lalu lanjut ke ubah to do. Nah, di sini ubah to do ini mengubah judul dan status to do berdasarkan ID. Jadi kalau misalnya pengguna itu membatalkan mengetik X, maka ada perubahan pada daftar to do-nya. Lalu ke cari to do. Nah, untuk pencarian to do ini, dia akan menimbulkan kita carilah berdasarkan kata kunci pada judul. Jadi kalau misalnya seperti tadi kita masukkan, kita batalkan dengan X, maka pencariannya akan dilakukan. Lalu lanjut ke hapus to do. Jadi menghapus to do-nya berdasarkan ID, lalu kalau dibatalkan, to do-nya tidak akan dihapus. Dan menu utamanya itu kita tampilkan daftar opsinya 1 sampai 5 dan X. Jadi agar pengguna bisa memilih tindakan yang bakal dilakukan. Jadi kalau misalnya X itu untuk pemberhentian. Jadi untuk pengaplikasian ini, jadi tujuannya untuk mengelola daftar kegiatannya, to-do list dengan fitur-fiturnya ada CRUD, lengkap dengan create, read, update, dan delete. Pencariannya itu dan pengurutan juga. Sistemnya pembatalan interaktif. Jadi kalau X jika batal. Jadi program ini mungkin membantu pengguna untuk menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus daftar tugas secara sederhana melalui terminal. Dari sini input teks yang dimasukkan. Nah, dari sini bahwa kita lihat terminal, hasil dari terminal dan sudah sesuai. Dan untuk penganalisisan praktikum 5 dan 6 itu bisa kita lihat selanjutnya. Terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf.